Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji praktik, perkenalkan nama saya Anmalia Hidayatul Fadila sebagai mahasiswa PPG Darajat BIS 2 di LPTKUI Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500100948. Pada saat ini saya mengajar di SMA 2 Perguruan Cikini, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada hari 13 Oktober 2025, saya melakukan pengujian praktik di kelas 12 dengan tema Hakikat Mawaris. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Salam, Bu. Oke, terima kasih PJ sudah menyiapkan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, udah nggak ada yang sakit? Nggak, kemarin kan sempat banyak tuh yang sakit. Sekarang sudah sehat. Badannya, hatinya juga. Alhamdulillah. Oke, hari ini sebelum kita belajar boleh disiapkan terlebih dahulu untuk ketua kelasnya. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Salam, Bu. Oke, salam semuanya. Boleh disiapkan dulu Al-Qur'annya, buku pelajarannya dikeluarkan. Siapa yang mau memimpin baca Quran pada hari ini? Boleh Ibnu atau Nawaf? Nawaf boleh. Sekarang buka Quran surat Al-A'raf ayat 31. Silakan Nawaf maju ke depan. Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Oke, Ibu absen dulu ya. Aisyah, Alifah, Leoni, Azahra, Cantika, Dinda, Jenar, Sekar sakit, Ibnu, Nawaf, Fatih, Naura, Nazwa, Niki, Panji, Reviandra, Rio, Salwa, terus Talita, Yasmin, Yoga. Ada yang belum dipanggil? Nesya. Berarti Nesya merhatiin. Oke. Sebelumnya kita udah belajar waris? Sudah. Minggu lalu kita sudah belajar waris. Berarti kalau Ibu tunjuk langsung jawab ya, biar kodoknya selamat. Nih, kita akan menyelamatkan kodok. Oke, kita akan mencoba menyelamatkan kodok karena kalian Ibu rasa udah bisa materi kemarin. Oke, coba Niki jawab, Nik. Kira-kira yang mana? Budak dalam konteks warisan. Yang mana, Nik? Yang C. Bener nggak ya? Oke, bener. Reviandra. Siapakah al-muwaris? A. Oke. Ibnu. C. Wawa. Zawi Purut, ada yang tahu? Belum ya? A. C. Ahli waris terdiri siapa aja, Wak? A. Oke. Nesya, biaya apa yang bisa dipenuhi sebelum pembagian waris? Ini juga belum dibahas ya? Kira-kira apa? A. Oke. Benar, A. Apakah makna hijab? Ini udah Ibu singgung. Makna hijab dalam konteks warisan. Halangan, benar, Wak. Ayo Jenar, apa arti mawaris dalam konteks warisan? Ilmu yang mempelajari harta warisan yang mana? Warisan? A. Apa arti mawaris? A. Apa perbedaan utama waris, hibah, dan wasiat? Naura? Yang B? Oke, satu lagi. Syarat utama untuk mulai pembagian waris adalah? C. Wafatnya? Oke. Yeay. Ada 2 soal yang kalian masih bingung, itu karena Ibu belum bahas. Nggak apa-apa, coba Ibu akan ulang review lagi materi tahun kemarin. Materi kemarin. Kemarin kalian udah belajar ini? Maksud dari ini. Boleh angkat tangan untuk nambah poin. Hukum waris. Nesya. Hukum waris itu adalah hukum yang mengatur harta pewaris atau orang yang sudah meninggal. Mewaris itu ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Oke, sampai situ dulu. Oke, atau ilmu faraid. Jadi hukum waris sama mawaris beda. Kalau hukum waris berarti hukum yang mengatur. Hukumnya ada di Al-Qur'an, ada juga sesuai dengan ijtihad para ulama. Kalau mawaris itu ilmunya gitu. Hal yang kita pelajari, gimana cara ngitungnya, terus ketentuan-ketentuan sebelumnya itu apa gitu. Oke, tunjuk tangan lagi. Apa bedanya harta waris, pewaris sama ahli waris? Niki duluan, maaf, Pak. Benar. Orang yang meninggalkan warisan atau dia yang memberikan warisan. Kalau ahli waris itu orang yang berhak menerima warisan dengan harta waris. Jadi dia sebagai penerima warisan. Oke. Benar. Kalau harta waris berarti hartanya. Coba Ibu mau nanya, berarti harta waris itu hartanya yang meninggal atau harta keluarga? Harta yang meninggal gitu. Jadi kalau harta itu masih bersama, misalkan suami dan istri, hartanya kan ada yang masih bersama. Jadi yang dihitung hanya harta suami. Kalau suami yang meninggal, kalau misalkan istri yang meninggal, yang dihitung hanya harta istri. Jadi harta suami tidak dihitung. Gitu. Kalau pewaris tadi apa nih? Ulang lagi. Orang yang meninggalkan warisan. Jadi yang FYP di TikTok katanya saya bukan pewaris tapi perintis, itu jangan salah arti ya. Karena gara-gara itu dikira pengertian pewaris adalah
orang yang ngasih warisan, orang yang menerima warisan, padahal pewaris itu adalah orang yang ngasih atau meninggalkan warisan gitu. Kalau misalkan kita terlahir kaya, kita bukan jadi pewaris tapi ahli waris gitu. Ahli waris adalah yang menerima warisan. Sampai sini sudah paham ya? Oke. Boleh angkat tangan. Kemarin kita sudah membahas apa waris, hibah, dan wasiat. Perbedaannya? Ada yang mau angkat tangan? Apa? Kalau warisan itu kan pembagiannya setelah orang itu wafat. Mm-mm. Terus penerima itu harus ahli waris atau dalam satu keluarga. Mm-mm. Lalu kisahnya itu ditetapkan dengan ilmu faraid. Mm-mm. Hukumnya adalah wajib. Oke. Hibah itu waktu pembagiannya sebelum wafat. Mm-mm. Orangnya harus masih ada. Mm-mm. Lalu penerimanya itu siapa saja termasuk ahli waris. Oke. Bebas kepada siapapun. Mm-mm. Besarnya bebas. Oke. Hukumnya sunnah. Oke. Lalu kalau wasiat itu waktu pembagiannya setelah wafat, Mm-mm. penerimanya selain ahli waris, Mm-mm. besarnya maksimal 1/3 dari peninggalan. Oke. Oke, benar, good job. Aplaus dong. Coba kalau yang Ibu Andra, tadi Alifa ngomong apa? Kira-kira yang wajib apa? Waris, hibah, atau wasiat? Yang wajib adalah waris. Berarti hibah dan wasiat hukumnya sunnah. Junar, Ibu mau tanya. Tadi wasiat bagiannya berapa? Oke. Wasiat itu hukumnya 1/3. Kalau warisan? Dengan ilmu faraid. Kalau hibah berarti bebas. Leoni, kalau waris itu untuk siapa? Untuk ahli waris. Kalau hibah? Siapa aja, bebas. Mau itu ahli waris, mau itu bukan ahli waris, siapapun, bahkan yayasan pun dia boleh gitu. Atas nama yayasan itu tidak masalah kalau hibah. Terus kalau wasiat selain ahli waris. Jadi yang ahli waris itu tidak berhak untuk mendapatkan wasiat. Putus. Seperti yang kemarin Ibu sudah jelaskan, walaupun dia tidak pernah bertemu dengan bapaknya, tiba-tiba suatu hari dia besar ketemu bapaknya, dan bapaknya habis itu meninggal, dia tetap mendapatkan warisan, kewajibannya. Kayak gitu. Jadi ada dua, dari perkawinan dan dari keturunan. Kayak gitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanya aja. Apa, Nu? Misalkan orang yang jadi ahli warisnya itu menolak untuk mendapat harta warisan, itu dalam hukum Islam gimana? Oke, seharusnya itu kan hak dia. Jadi seharusnya diterima. Nah, setelah itu diterima, harta itu mau dia hibahkan ke orang lain, itu sudah menjadi haknya gitu. Jadi lebih baik diterima. Nanti kalau dia merasa kayaknya ada beberapa orang kayak, saya udah mampu nih kalau misalkan saya megang uang ini lagi, tanggung jawabnya terlalu besar. Dan saudara saya atau bahkan ada anak dari saudara saya ada yang kurang nih, lebih baik hartanya buat dia. Itu nggak apa-apa dihibahkan. Itu nggak masalah sama sekali. Kayak gitu. Dia nanti harta warisan itu dihibahkan ke orang lain seperti itu. Jadi lebih baik diterima saja, habis itu nanti baru dikelola dihibahkan ke orang lain. Karena setidaknya hak itu sudah jadi milik kamu dan orang lain tuh merasa tidak memakan hak kamu. Gitu. Jadi dihibahkan ke orang lain. Gitu. Oke, paham, Nu? Oke, ada pertanyaan lagi sebelum Ibu lanjutkan? Sudah tidak ada? Aman. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu memahami ketentuan waris dalam Islam. Ada ketentuannya ternyata dalam Islam. Seorang telah wafat meninggalkan harta sebesar 240 juta. Ini yang pertama. Sama-sama 240 juta. Yang ini ada ibu, istri, dan seorang anak laki-laki. Yang ini ada ibu, istri, dan seorang anak perempuan. Sama atau beda? Beda. Yang ini anak laki-laki, yang ini anak perempuan. Nanti bagiannya berbeda. Anak laki-laki itu bagiannya sendiri berapa, anak perempuan bagiannya sendiri berapa. Walaupun besarannya sama, tapi perempuan dan laki-laki itu akan mendapatkannya berbeda. Kayak gitu. Nah, tapi sebelum harta warisan itu dibagikan, kalian harus tahu zawil furudnya dulu. Apa zawil furud? Tadi sampai sempat bingung kan? Karena kita belum bahas zawil furud. Ada namanya zawil furud, ada namanya asobah. Jadi ada dua ketentuan. Tadi kan perempuan dan laki-laki berbeda. Kenapa, Bu? Karena perempuan masuk ke zawil furud. Apa zawil furud? Ahli waris yang sudah ditentukan kadarnya berapa. Gitu. Perempuan itu udah ditentuin. Kadarnya dapatnya berapa? Kalau misalkan dia anak tunggal, dia dapatnya 1/2. Kalau dia berdua sama ada saudara perempuannya, dia dapatnya 2/3. Ternyata kalau dia sama ada saudara laki-lakinya, dia masuknya asobah. Nah, asobah. Siapa asobah? Ahli waris yang tidak ditentukan kadar ukurannya. Contohnya siapa yang pasti dapat asobah adalah anak laki-laki. Jadi asobah itu lebih singkatnya adalah sisa harta. Jadi dia dapat sisa hartanya. Kayak gitu. Jadi ada zawil furud, ada asobah. Zawil furud itu sudah ditentukan, dia dapatnya 1/2 atau 1/8 atau 1/4. Kalau asobah itu sisa harta. Jadi dia ya udah sisanya 2 juta ya dapatnya 2 juta. Sisanya 4 juta dapatnya 4 juta. Kayak gitu. Paham sampai sini? Kalau hijab udah paham ya? Sudah. Nah,
Pembagian ahli waris. Tapi sebelum dibagikan harus ini dulu diselesaikan. Satu, apa? Utangnya. Biaya perawatannya dulu. Bu, yang ngebiayain perawatan jenazahnya kan sekarang kalau kuburan bayar ya? Itu seharusnya ngambil uangnya dari mana? Dari uang yang orang itu meninggal. Gitu. Seharusnya. Tapi kan ada beberapa orang yang tidak punya uang ya. Nah itu dari mana? Nah dari uang takziah. Takziah itu tujuannya untuk membantu, meringankan beban orang keluarga yang meninggal. Perkawinan berarti suami atau ini maksudnya suami atau istri ya? Bukan ini suami, istri. Suami atau istri. Kalau yang meninggal istri berarti yang dapat suami, yang meninggal suami yang dapat istri. Gitu. Kita itu pasti dapat. Itu yang pasti dapat. Kita kasih ini dulu. Suami ada 2 bagian. Kita bedah yang itu dulu ya. Sebentar. Tadi Ibu ada spidol hitam. Suami ada 2 bagian. Berarti kalau ini suami yang meninggal siapa? Oke. Yang meninggal adalah istri. Ada 2. Ketika istri meninggal, ada yang punya anak, ada yang tidak punya anak. Yang tidak punya anak, nggak ada. Ke atas itu maksudnya ke kakek, ke nenek, ke ayah, ke ibu. Ke bawah itu ke anak, ke cucu. Ke samping itu adalah ke saudara kandung. Kayak gitu. Nenek emang dapat bagian. Nenek, jika nggak ada ibu sama bapak, nenek dapat. Kalau nggak punya orang tuanya nggak ada nih. Meninggal, kamu ternyata dirawat sama nenek. Tiba-tiba kamu meninggal, nenek kamu dapat. Kayak gitu. Nenek bagiannya 1/6. Sampai sini paham? Paham. Nah, satu lagi. Ini nanti Ibu bagiin, karena kalau nggak Ibu bagiin, kalian pusing. Nah, asobah adalah sisa harta. Siapa yang dapat asobah? Ini urutannya. Yang pertama anak laki-laki. Pasti anak laki-laki. Kita nggak punya anak laki-laki, bukan perempuan kan nggak bisa dapat sisa harta. Ada nggak cucu laki-lakinya? Kalau nggak ada juga ke bawah. Berarti sisa hartanya ke ayah. Tadi kan ayah bagiannya 1/6. Kayak kalau misalkan ayah ternyata asobahnya juga, berarti dia boleh plus asobah. Tapi syaratnya harus dibagiin dulu ke zawil furud, harus dibagiin dulu. Dibagiin, masih ada sisa harta, berarti langsung ke ayah. Bu, ayahnya nggak ada. Adakah? Kakek. Harus dari bapak. Nggak bisa kakek dari ibu, kakek dari bapak. Karena kan secara Islam berarti tanggungan kamu kan ke keluarga bapak atau ayah. Saudara laki-laki sekandung dan sebapak. Artinya kalau kita paman kita itu bisa jadi asobah. Paman sekandung, anak saudara laki-laki sekandung. Ini urutannya. 1/2, tapi dapatnya asobah. Ditarik langsung ke asobah. Jadi 2/1. Nah hitungannya gimana 2/1? Nanti minggu depan kita belajar. Hari ini kalian tentuin dulu. Itu kalian tentukan jenis ahli warisnya siapa. Terus porsinya berapa, alasannya kenapa. Nah di sini kan ada soal-soal nih. Nah kelompok ini soal nomor 1. Kelompok ini soal nomor 2, 3, dan 4 gitu ya. Iya. Nah, ini kan yang meninggal berarti istri ya, Bu? Iya. Perempuan. Dia punya suami dan seorang Ibu Fatimah sebagai orang tua. Oh, ini Ibu Fatimah itu. Ini anak perempuannya 1/2 kan, berarti 60. Nah, suaminya 1/6. 1/4 karena punya anak, jadi 30 juta. Terus kakeknya nih 1/6, dapatnya 20 juta. Nah, ayahnya ya nanti kan ada sisa harta. Nah, 10 juta. 10 jutanya itu berarti buat ayah. Kan ayah kan bisa 1/6 aja, bisa 1/6 tambah asobah gitu. Udah ya. Yang lain juga bisa ngerjain 1-5 ya, walaupun ibu nyuruhnya cuma nomor 1, 2, 3. Biar bisa cross check bareng-bareng. Guys, kalau mau difoto yang ini silakan difoto. Karena ini lebih ibu ke iniin suami, istri, anak, ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki. Ini 1. Sebagian besar. Ya. Ini cuma Suami berapa? suami 1/4. Berarti kan dia dapat 30 juta. Jadi dari 120 juta dikurang sama 30 juta. 90 juta. Terus ibu 1/6. Dapat 15 juta sih ibu. Berarti 90 juta ya dikurang 15 juta. Jadi 75 juta asobah. suami ibu. Jadi ibunya itu 1/6 dari tetap 150. Jadi Kan enggak dia hutang. Oh iya benar. Kan berarti 120 kan? 120. Jadi 1/6-nya ini tetap dari 120, bukan dari
Potongan itu. Oke. Dari dua warisan ini. Iya, berarti asobanya 120 dikurang 20 dikurang 15. Dikurang 20. Sisanya berapa? Berarti itu buat anak laki-lakinya. Asoba. Kayak gitu. Oke. Udah, kelompok 1 yuk maju jelasin. Gimana? Nomor 1 doang kok. Nomor yang kelompok 1 nomor 1 aja jelasinnya. Ini hapus ya? Semuanya maju. Atau perwakilan boleh semuanya boleh. Ya. Tapi nanti habis ditulis dijelaskan ya. Nih, yang kelompok lain nanti disamain sama apa enggak jawabnya? Satu nulis. Contoh soalnya nggak usah, itu ada di ibu. Jawabannya aja. Iya, gitu gak apa-apa. Iya, nenek. Ini nenek kan? Ibunya Soal dia kan? ibunya dia berarti. Paman berarti Pamannya dia. Ya. Jangan sampai salah ya. Kita tuh kadang bingung kayak ibunya si mayit jadi punya anak kan neneknya jadinya jadi gitu. Jadi kita bicaranya mayitnya. Ya, Dinda sembari nulis, sembari ada Di sini perempuan yang sudah dunia yang memiliki pasangan dan memiliki seorang ibu serta memiliki anak laki-laki. Dia meninggalkan harta warisannya sebesar 150 juta dan masih memiliki hutangnya sebesar 30 juta. Dan meninggalkan hutang sebesar 30 juta. Jadi di sini 150 jutanya dikurang dulu dengan 30 juta untuk membayar hutangnya menyisakan sebesar 120 juta. Lalu sini ada ahli warisan pertama yaitu seorang suami. Dan 120 juta itu dikali dengan 1/4 karena memiliki seorang anak menghasilkan sebesar 30 juta rupiah. Terus yang kedua itu yang memiliki seorang ibu dari 120 juta dikali dengan 1/6 menghasilkan hasilnya 20 juta rupiah. Dan terakhir dia memiliki seorang anak laki-laki yaitu sebagai asoba dari sisa warisannya 120 juta dikurang 30 juta dan dikurang 20 juta hasilnya itu 70 juta rupiah. Oke. Apa lagi? Sudah benar? Yang lain kira-kira benar nggak jawabannya? Benar. Oke, sudah. Boleh duduk. Terima kasih kelompok 1, beliau plus dong. Iya, salam. Oke, benar nggak? Coba kita analisis dulu ya. Mereka sudah sampai ke hitungan. Oke. Yang lain boleh sampai ke hitungan, silakan kalau kalian penasaran. Oke. Ahli waris, di situ dituliskan seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami dan seorang ibu dan seorang anak laki-laki. Berarti ada suami, ada ibu, ada anak laki-laki. Suami punya anak tadi berapa? 1/4. Kalau tidak punya anak 1/2. Karena punya anak pakainya 1/4. Oke, ini benar? Benar. Ibu karena punya anak jadinya 1/6. Kalau tidak punya anak 1/3. Berarti ini benar. Oke. Kalau anak laki-laki otomatis pasti asoba. Oke. Ini sudah benar. Kalau asoba berarti sisa harta. Ini juga 1/4 kali 120. Kenapa Bu? Ini kok 150, ini 102. Di sini 120 karena ini dia punya hutang 30 juta. Jadi harus dikurangin semuanya dulu. Warisan, hutang, kalau ada zakat bayar zakat. Dikurangin dulu baru dibagi-bagi ke zawil furud. Siapa yang zawil furud nih? Ini namanya zawil furud. Ini namanya zawil furud. Ini baru asobah. Yang dibagi-bagi zawil furud dulu. Jadi jangan bagi ke asobah dulu sebelum bagi ke zawil furud. Kayak gitu. Jadi ini bagi dulu dapatnya 30, ini dibagi 120 dapatnya 20. Jangan perhatikan. Jangan 120 dikurang 30 1/6 kali 90, jangan. Jadi semua zawil furud dibagi rata dengan sisa harta. Kayak gitu. Paham sampai sini? Paham. Semua zawil furud sama dibaginya 120. Baru setelah dapat bagian-bagiannya, baru 120 dikurang 30 dikurang 20. 30 dari mana, Bu? Dari sini kurangannya. 20 dari mana? Dari sini sama dengan 70. Gitu simpelnya sebenarnya ngitungnya. Kayak gitu. Oke? Sampai sini paham? Kelompok 2 silakan maju. Kalau nggak sampai hitungan nggak apa-apa. Spidolnya tadi di mana? Ada yang megang spidol? Kenapa? Kalau paman maksudnya ke kalau paman maksudnya ke asoba karena kan dia nggak punya anak laki-laki kan, terus dia nggak punya ayah, berarti maksudnya ke asoba. Anda posisinya bingung deh. Sonon, sini, nggak apa-apa kah? Nah. Jadi dia kan yang meninggal kan suami ya. Nah suaminya itu dia masih punya istri. Nah dia punya anaknya si Fatimah. Nah si suaminya si yang meninggal ini itu masih punya ibu. Tapi dia nggak punya ayah, dia punya paman. Nah terus kan yang
karena si Fatimah anak satu-satunya, dia dapat ya 1/2. Nah, terus karena masih punya istri dan istrinya punya anak kan dia dapat ya 1/6. 1/8. Ya. Nah, terus kan dia masih punya ibu ya kan. Nah, dan masih ada anak, nah dia punya anak tuh jadi dia 1/6. Nah, paman ini sebagai asobah, karena dia punya laki-laki gak punya kan. Nah, jadi kita keunggulannya 1/6 dikali. Dia kan punya ibunya 48 juta. 48 juta udah bersih ya? Ya 48 juta dia sama juta. Jenar ditulis dulu 1/6 siapa? 1/6 itu udah istri. Oke. 1/6? Ibu. Nah. Ya, nggak apa-apa. Pakai kalkulator nggak apa-apa? Oke, bisa. Terus, istri, Ya, nggak apa-apa. istrinya kan 1/8 dikali 1/8 juta. Nah, 46 tuh, dia kan anak tunggal ya. Ya. 8 juta. Jadinya? Jadinya 20 juta. Nah, kan masih ada paman yang sebagai asobah, berarti sini ya. Jadi 48 juta. Jadi 8 dikurang Ya. 8 Ha-ha. dikurang 6 Ha-ha. dikurang sama 24. Nah, hasilnya itu 10. Ya kan? Nah, Ya. jadi di pamannya dapatnya 10 juta. Lebih banyak yang istri sama ibunya. Tuh. Oke. Sudah? Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Sama semua? Oke, beri tepuk tangan dong kelompok 2. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Salam semua. Salam. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, kalau misalkan dia nggak punya tanggungan, berarti kalau HT 48 juta tetap 48 juta, nggak dikurangin apa-apa. Nah, Ibu bilang asobah itu pasti ada, walaupun sampai ke apa? Paman. Kayak ini. Ini kan dia, berarti ini tanggungannya siapa, Bu? Berarti tanggungannya adalah apa? Paman. Bahkan anaknya Fatimah, anaknya ini, si Fatimah, tanggungannya nanti pasti masih ke pamannya. Kayak gitu. Jadi walinya apa-apanya itu sebenarnya seharusnya kalau di Islam pamannya sebagai penanggung gitu. Jadi wajar kalau misalkan dia punya hak 10 juta. Jadi lebih besar dari ibu sama istrinya. Kayak gitu. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kelompok 3, silakan maju. Yang ini seorang peserta. Nah, ini kamu yang ini bukan? Berarti ibu salah. Yang mana? Yang Bapak Fulan? Iya, berarti ini. Ya. Jadi di dalam soal tersebut, itu dikatakan bahwa Tuhan meninggal dunia dengan meninggalnya warisan sebanyak 100 juta. Nah, setelah diambil 100 juta, setelah diambil untuk pengurusan mayat, bisa 96 juta. Nah, itu naunya itu dihapus saja Fatih Azaran. Jadi kita akan menjawab bagian dari ahli waris itu ada seorang istri, seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Jadi yang diketahui pertama yaitu harta awal. Harta awal sebelumnya adalah 100 juta. Terus sisa harta setelah mengurus kemudian mayatnya itu ada 96 juta. Yang dicari pertama adalah istri. Di sini istri itu sebagai ashabul furud. Istri itu punya bagian 1/8 dikali 96 juta. Berarti istri dapat bagian 12 juta. Kenapa istri dibagi 8? Karena istrinya itu dia punya anak. Jadi dia 1/8. Oke, nah. Karena dia masih punya ibu, jadinya ibunya dapat 1/6. Jadi kan, ibunya dapat 16 juta dari ibu. Terus kan di sini yang ditanya, yang kita ketahui itu seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan ini kita jadikan asobah. Anak laki-laki sama 2 anak perempuan. Karena dia asobah, jadi kita pakai perbandingan 2:1:1. Untuk anak laki-lakinya kita pakai perbandingan 2/4 dikali dari sisa mereka ya, karena dia asobah. Sembilan kurang 8? Dikali 68 sama dengan Ada spidol lain? jadi 34 juta untuk anak laki-laki. Nih, pakai ini. Terus selanjutnya buat yang 2 anak perempuan. Karena perbandingan anak perempuan itu kan 1 kan. Jadi kita pakai perbandingan 1/4 dikali 68 juta. Sampai 17 berarti dia super anak itu dapat 17 juta. Karena dia punya 2 anak perempuan, berarti kita kalikan 2 jadi 34 juta. Benar totalnya? 34 sama? Sisanya ada 68 juta tadi. Terus kita punya asobah anak laki-laki 34, anak perempuan 34. 8 tambah 34 sama 34 adalah 90. Ya, jadinya Jadi total keseluruhannya adalah
96 juta. Oke. Sudah berarti habis ya hartanya, berarti sudah dibagikan ke nasabah. Oke, boleh ditutup. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Salam beri plus dah. Ibu belum ngajarin sampai sini, kalian udah mencari di internet ya? Sampai sini. Oke, sekalian aja Ibu ajarin materi yang kemarin ya. Besok tinggal kalian latihan nggak apa-apa, nanti kan diulang lagi. Nah, Bu, ini kenapa 4? Oke, kita dari awal. Soal yang ini, Bapak Fulan meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebanyak 100 juta. Setelah diambil untuk pengurusan mayat, tersisa 96 juta. Tahun kemarin terkecoh. Terkecohnya apa, Bu? 100 kurang 96. Tahun kemarin banyak yang kayak gitu. Jadi dia nggak baca kalau di situ ternyata sisanya 96 juta. Kirain tahun kemarin tuh 100, nggak semuanya sih. Cuman yang nggak teliti, itu malah dikurangin 96. Padahal 96 itu adalah sudah sisanya. Berarti yang dihitung adalah 96 juta. Lagi-lagi harus zawil furud dulu. Siapa zawil furudnya di situ? Istri. Istri punya anak nggak? Punya. Kalau punya anak 1/8 kali 96 juta. Kalau ibu 1/6 kali 96 juta. Zawil furudnya ada lagi? Nggak ada. Sisanya adalah asobah. Ketika zawil furud udah kebagi semua nih, kita masuk ke asobah. Tadi anak perempuan kalau punya saudara laki-laki berarti masuknya juga ke asobah. Kalau perempuan sendiri, yang tadi perbandingannya 1/2 sama 2/3. Kalau dia punya saudara laki-laki, punya kakak adik laki-laki, masuknya ke azobah. Pakai perbandingan 2/1. Bener. Bu, ini kenapa 2/4? Karena perempuannya 2. Jadi laki-laki dihitung 2. Perempuannya dihitung 1. Totalnya 4. Anak laki 2 dihitung 2, perempuannya 2 dihitung 1. Jadinya 4. Jadi 2/4. Sebenarnya ini juga bisa pakai KPK. Cuman karena ini anaknya sedikit ya udah kayak gini aja. Kayak gitu. Kalau anaknya banyak baru nanti diperkecil pakai KPK. Gitu. Jangan banyak-banyak, susah ngitung warisannya ya. Oke. Nah, perhatiin. Ibu kasih tanda ya. Ini berarti kita udah hitung asobah ya. Yang ini zawil furud. Kalau zawil furud harta bener-bener hartanya berapa? Oke. Kalau asobah, ingat kalau asobah sisa harta. Berarti yang dibagiin ya sisa harta. Berarti kan ini udah dibagi ke sini, Sisa hartanya berapa? 68 juta. Kayak gitu. 68 juta buat dibagi-bagi ke para asobah. Tuh. Jadi kita kasih dulu ke anak laki-laki. Karena anak laki-laki bagiannya 2, jadi 2/4. 2 dari jumlah keseluruhan kali 68 juta. Dapatnya satu anak laki-laki 34 juta. Kayak gitu. Kalau perempuan gimana, Bu? Karena satu anak perempuan bagiannya 1, jadi 1/4 kali 68 juta. Jadi 17 juta. Satu laki-laki dapatnya 34, satu perempuan dapatnya 17 juta. Kenapa, Bu, dikali 2? Karena anak perempuannya 2. Gitu. Paham sampai sini? Gitu. Beda lagi kalau misalkan anak perempuannya cuma 1. Ini bukan 2/4, jadi 2/3. Jadi 68 bagi 3. Kayak gitu. Di sini juga 1/3. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke, kelompok 4 terakhir, silakan maju. Kelompok 4 soal nomor 5 ya? Ini coba. Salam semua. Kami dari kelompok 4 ingin presentasi hasil sistem. Oke, di sini bisa? Ya, jawaban di sini di samping soal. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, suami dan anak. Serta dikeluarkan oleh biaya orang bagi rumah sakit, mengurus jenazah, dan akan kembali ke masyarakat. Atau warisan masih tersisa 120 juta. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Yang meninggal dunia adalah seorang istri. Dia punya suami. Dia punya anak perempuan. Berarti bagian itu kedua karena anak tunggal perempuan. Kedua. Warisannya 60 juta. Lalu suami itu bagiannya 1/4 karena punya anak. Jadi dapat warisannya 30 juta. Dan yang terakhir ayah itu dapat 1/6. Jadi dapatnya 20 juta. Ternyata kalau di total masih ada sisanya. Asobahnya itu 10 juta. Nah, karena ayah ini tadi dari asobah juga, maka dimasukkan ke ayah. Jadi 20 kita tambah 10 juta, jadinya ayah dapat bagiannya itu 30 juta. Karena plus asobahnya 10 juta. Sekian.
Oke, terima kasih kelompok 4. Ya. Oke, ini kasus beda lagi kan dari yang tadi. Bedanya apa, Bu? Tadi ini hampir sama kelompok ini ya. Asobahnya kalau ini adalah paman gitu. Oke, dari awal deh. Harta warisan 120 juta. Ini udah dikurangin sama zakat, wasiat, jenazah dan yang lainnya. Anak perempuannya karena satu anak perempuan jadi 1/2. Karena anak tuh enggak. Tadi kalau nggak tunggal berapa? 2/3 gitu. Oke, suami dia punya anak 1/4. Jadinya 1/2 kali 120 60 juta. 1/4 kali 120 30 juta. Ayah itu juga zawil furud seharusnya. Jadi 1/6 kali 120 juta yaitu 20 juta. Nah, karena kita nggak punya zawil furud lagi, nggak punya anak laki-laki, terus jadinya kemana sisanya? Tadi kan zawil furud kan ada bagiannya nih. Salah. Nah, nggak ada anak laki-laki, nggak ada cucu laki-laki. Jadi zawil furudnya ke ayah. Jadi ayahnya dapat asobah juga. Jadi dapat bagian beliau, dapat juga asobah. Asobahnya berapa? 30 juta. Jadi sisanya dikasih ke ayah. Jadi kan ayah ada 2. Kalau misalkan ini ada anak laki-laki berarti ayahnya dapatnya cuma 10. Kalau ada anak laki-laki berarti dapatnya? Kalau ada anak laki-laki berarti anak perempuan nggak dapat ya? Gitu. Anak perempuan dapatnya asobah. Karena ini nggak ada asobah, jadi ayahnya dapat 10 juta plus 30 juta. Seharusnya kalau ada anak laki-laki ayah cuma dapat 10 juta. Kenapa ayah dapat asobah? Karena ayah juga sebagai penerima terakhir lagi. Kayak gitu. Paham sampai sini? Yang ini bingung nggak? Nggak. Jadi ayah bisa 1/6, bisa 1/6 plus asobah. Kayak gitu. Paham sampai sini? Ya. Bisa dihibahkan atau tidak tergantung ayahnya mau menghibahkan atau enggak. Kalau hibah itu kan berarti hartanya sudah dibagikan. Hibah kan itu memberikan hadiah. Jadi kayak tergantung ayahnya mau ngasih nggak ke misalkan udahlah 30 jutanya dikasih ke anak perempuannya aja kayak gitu. Itu tergantung ayahnya mau kayak gimana. Kayak gitu. Ya, paham sampai sini? Jadi boleh aja dihibahkan. Jadi harta ini kan udah jadi harta ayah. Kayak gitu kalau udah dibagi. Oke, ada pertanyaan lain? Dah. Itu tadi 4 tipe soal yang sederhana ya. Enggak, tapi bisa lah. Kelas ini mah pasti bisa, insya Allah, amin. Oke, sudah belum kok nggak sampai belum ulang kan? Oke, sudah gimana? Belajar warisan pusing nggak? Pusing. Puyeng. Tapi udah apa? Coba ibu cross check lagi. Ayah tanpa punya anak. 1/2, setengah. Ibu tanpa punya anak. 1/4. Ibu 1/4. Ayah punya anak. 1/4. Ibu punya anak. Oke, 1/8. Tuh, oke. Sekarang kita ke anak. Anak perempuan tunggal 1/2. Anak banyak atau jamak berarti 2/3. Anak perempuan dengan anak laki-laki asobah 2/1. Kalau anak laki-laki asobahnya utuh ya, nggak 2/1. Oke, ibu tanpa punya anak 1/3. Oke, ibu 1/3 startnya. Ibu punya anak 1/6. Oke, ibu punya anak ibu tidak punya anak 1/3. Ibu punya anak 1/6. Oke, udah sampai paham? Ayah dapatnya 1/6. Kalau ayahnya ternyata asobah berarti ayah 1/6 plus asobah. Sampai sini paham? Paham, alhamdulillah. Ya, sekarang besok minggu depan kita belum ulangan, kita masih latihan soal. Nanti ibu akan kasih soal, kalian coba akan jawab seperti ini kayak tadi. Ini kan seharusnya minggu depan nih. Ternyata kalian sudah bisa. Yaudah, gitu. Jadi minggu depan ibu latihan soal, minggu depannya lagi baru kita ulangan. Oke. Terima kasih, silakan dibereskan buku agamanya. Habis dibereskan silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum mengikuti pelajaran pada hari ini langsung kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Saya ucapkan salam. Oke, salam semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.